Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan dibacakan kisah Tuan Guru Haji Ahmad Tretetet. Sebagian besar kisah ini ditulis oleh Buyung Sutan Muhlis. Menyebut nama Datuk Syekh Tuan Guru Haji Ahmad Tretetet bin Tuan Guru Haji Umar Kelayu. Maka masyarakat di Pulau Lombok kembali mengingat kisah yang melegenda tentang tokoh kontroversial yang sangat disegani di kalangan ulama selombok. Sosok penuh misteri, menanamkan nilai-nilai keislaman dengan cara yang tak biasa. Ahmad Tretetet, Tuan Guru populer sepanjang masa, Tuan Guru tanpa pesantren. 50-an tahun yang lalu, Sri Enciu sedang berjalan menyusuri lorong kompleks Cemara, Monjok, Mataram, di siang hari berudara gerah. Gadis 13 tahun itu melangkah terburu-buru, hendak membeli sesuatu yang dipesan ibunya. Belum sampai di tempat tujuan, ia dihadang sesosok laki-laki berpakaian serba putih bersorban serba kumal. Betapa kagetnya Sri, saat menyadari laki-laki tua di depannya adalah seseorang yang menjadi momok di kampungnya, di Cemara, yang mayoritas dihuni masyarakat umat Hindu, pendatang dari Bali. Meski lelaki itu menampakkan wajah ramah, malah dengan sikap dan tingkah laku yang unik dan jenaka, tak membuat Sri berkurang keterkejutannya. Wajahnya semakin pucat, walaupun sebelumnya ia tak pernah bertemu. Tetapi Sri tahu pasti, bahwa lelaki tua di hadapannya adalah Haji Ahmad Tretetet. Ahmad Tretetet adalah sosok yang sering menjadi bahan pembicaraan di kalangan remaja wanita. Desas-desus beredar, laki-laki itu gemar mengganggu dan menjahili anak-anak perempuan. Saya begitu takutnya saat itu, sampai gemetar. Apalagi beliau terus menatap saya, dan senyum lucu tetap tak lepas dari bibirnya yang selalu mengunyah sirih. Tutur Sri Enciu, wanita pensiunan pejabat di Biro Keuangan Pemprov Nusa Tenggara Barat, di kediamannya di Mataram. Sri ingin berbalik dan berlari meninggalkan orang yang menghadangnya. Tetapi, kakinya terasa sangat berat seolah dipasak ke bumi. Ia tak bisa menolak ketika Ahmad Tretetet menggamit lengannya, mengajak berjalan mengikutinya. "Kamu ikut saya," kata Ahmad Tretetet saat itu, seperti diceritakan Sri Enciu. Tak lama berjalan, mereka sampai di sebuah kompleks pertokoan. Ahmad Tretetet meminta Sri berhenti. Di emper sebuah toko, mereka duduk sejenak. Ahmad Tretetet terkantuk-kantuk sambil tetap mengunyah sirih yang selalu tersedia dalam tas kain warna putih yang juga kumal, lalu merebahkan diri di lantai. Sri tetap duduk di sebelah kaki Ahmad yang tengah berbaring. Tiba-tiba lelaki tua itu memiringkan badan, menatap tajam ke wajah Sri. "Kamu jadi pengikut saya," ucapnya tegas. Di pikiran Sri yang masih tegang dengan kekagetannya sejak awal bertemu, tak mengerti apa maksud ucapan Ahmad Tretetet. Tak lama Sri dipersilakan pulang. Yaitu, saya hanya diminta mengikutinya. Setelah sampai di emper itu, beliau hanya bilang saya jadi pengikutnya, ungkap Sri mengenang peristiwa menegangkan itu. Belasan tahun kemudian, Sri Enciu menemukan makna di balik ucapan Ahmad Tretetet, ketika ia dinikahi oleh Helmi Hasan, seorang pemuda dari Kelurahan Banjar, Ampenan. Sri Enciu masuk Islam. Saat mengucapkan 2 kalimat syahadat, di benak mualaf ini terbayang wajah jenaka dan bersahabat. Wajah polos seorang tokoh besar, ulama harismatik bernama lengkap Datuk Syekh Tuan Guru Haji Ahmad Tretetet bin Tuan Guru Haji Umar Kelayu. Rupanya, itulah makna kata-kata beliau. Dan benar, saya benar-benar menjadi pengikut beliau. Pengikut agama dan ajaran-ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, ujar Sri Enciu. Tuan Guru Tretetet, gelar Tretetet itu, konon disematkan padanya karena beliau gemar tertawa, dan suara tawa beliau serupa itu. Beliau adalah seorang waliullah, kekasih Allah, murabi mursyid tanpa murid, Tuan Guru tanpa pesantren. Tuan Guru Tretetet adalah pejalan kaki, kerap melintasi desa-desa sepulau Lombok. Setiap beliau melewati suatu desa, pekerjaan beliau ada 3. 1. Mendidik masyarakat lewat obrolan santai. 2. Menyapa anak-anak kecil dan mendoakan mereka. 3. Meminta sedekah pada orang-orang kaya untuk disalurkan pada kaum papa. Tuan Guru Tretetet dikenal dengan reputasinya membuat rumah-rumah orang kaya terbakar. Orang kaya medit maksudnya, yakni mereka yang menolak menyerahkan sedekah yang dimintai Tuan Guru Tretetet untuk disalurkan pada kaum papa. Tapi bukan beliau yang membakarnya, rumah mereka terbakar sendiri. Beliau tidak pernah butuh uang, beliau sudah selesai dengan dunia. Tapi di saku jubahnya seperti selalu ada uang.
Bila ada yang datang mengeluhkan hutang, beliau akan merogoh saku dan mengeluarkan uang sejumlah persis yang dibutuhkan orang yang berhutang. Tapi kita tidak bisa mengarang kesusahan di depan beliau, sebab beliau tahu. Kutebarak sik nenek, saya diberitahu Allah, katanya. Saking dekatnya Tuan Guru Tretetet dengan Allah, ada hadis qudsi yang berlaku untuk beliau. Barang siapa yang kupilih sebagai kekasih, maka aku menjadi mata baginya untuk melihat, dan kaki baginya untuk melangkah, dan seterusnya. Banyak saksi yang melihat beliau berada di suatu kabupaten dan dalam tempo yang tidak logis berpindah ke kabupaten lain. Bagi beliau, tidak ada yang jauh di bumi Allah, jarak dilipatkan Allah untuknya. Beliau sangat yakin Allah Maha Pemurah, takkan membiarkannya kesusahan. Tentu, itu jenis keyakinan yang bukan cuma di lidah. Ketika beliau meninggal, banyak beras diantar ke rumah beliau. Warga terhenyak karena di tiap butir beras terdapat ukiran asma Allah. Bahkan butir beras hormat pada beliau. Sebab, jangankan makan, apapun yang beliau lakukan nama Allah turut serta. Berdiri, Allah. Berjalan, Allah. Tidak ada yang tidak Allah. Semuanya Allah. Ada kisah paling legendaris tentang Tuan Guru Tretetet. Tersebutlah seorang buruh tani asal Dasan Geres, Lombok Timur. Ia ingin sekali melihat menemui Ka'bah. Majikannya sendiri, asal Poh Gading, akan berangkat haji lagi tahun ini. Dengan penghasilan sebagai buruh, mungkin 100 tahun lagi ia bisa pergi haji. Tapi suatu hari, tanpa sengaja ia bertemu Tuan Guru Tretetet di jalan. Tiba-tiba Tuan Guru berseru dan menunjuk mukanya, "Haji kamu, haji." Allah, si buruh ternganga, tapi Tuan Guru bahkan memintanya roah, selamatan. Dalam keadaan ragu luar biasa, ia memberitahu istri dan timbullah kepanikan. Bagaimana mau roah, selamatan, kalau untuk makan besok siang saja tidak ada? Tapi mereka memutuskan untuk tetap mengundang keluarga dan tetangga, sambil menahan malu. Esok paginya, Tuan Guru datang bersama beberapa orang yang membawa sapi, beras, dan lain-lain. "Gorok sapi ini, gorok. Haji kamu, Allah." Kemudian beliau pergi. Si buruh mengundang lebih banyak orang lagi. Berbilang waktu setelah majikannya berangkat ke Mekah, si buruh masih di desa. Gunjingan sudah menyebar. Menertawainya, menyebutnya mulai sakit jiwa karena terobsesi naik haji tapi tidak sadar diri sebagai orang miskin. Tapi saat putus asa hampir menguasai sepenuhnya, Tuan Guru muncul di muka rumahnya dan memenuhi janji. "Berangkat kamu, Allah." Si buruh tidak lantas gembira karena oleh Tuan Guru, ia malah dibawa ke kebun singkong. Si buruh pasrah, terutama ketika Tuan Guru menyuruhnya tidur di gubuk. Si buruh memejamkan mata, patuh dan tidur. Ketika terjaga, entah bagaimana ia sudah berada di kota suci Mekah. Si buruh melongo, untuk memastikan dirinya tidak bermimpi. Si buruh meminta izin Tuan Guru untuk mencari majikannya. Tuan Guru Tretetet menunjukkan tempat majikannya, tapi ia sendiri enggan diketahui. Si buruh diminta untuk menjaga rahasia keberadaan Tuan Guru. Si buruh menyanggupi. Ketika disambangi buruhnya yang lapuk, giliran si majikan yang melongo. "Kamu nih, inggih Bapak, tetu kamu nih, ini betulan kamu." "Tetungku Bapak." "Betul, Bapak. Saya kancem." "Kamu sama siapa?" "Ndekku kanggo becerite." "Saya ndak boleh cerita." Sebanyak 3 kali si buruh menemui majikannya. Ia sempat pula pamit pada si majikan setelah lunas seluruh proses haji. Si buruh pulang dengan proses yang sama, yakni tidur dan tiba-tiba sudah di kebun singkong saja. Tuan Guru Tretetet berseru riang ketika ia terbangun. "Sekarang namamu Muhammad Soleh, terima hajimu, mabrur, Allah." Entas, Muhammad Soleh diminta memakai jubah. Seumur-umur tidak pernah ia berjubah. Ketika pulang ke kampung, tetangga menertawainya. Semakin menjadi-jadilah gunjingan itu. Malu betul dia. Sampai akhirnya, ketika si majikan pulang ke Lombok dan mengadakan tasyakuran, si majikan menuturkan pertemuannya dengan si buruh di Mekah sebanyak 3 kali. "Hebat, sang wali nenek Kancen Lalo. Hebat, mungkin dia pergi bersama waliullah." Gegerlah orang-orang di kampung itu karena pengakuan si majikan tersebar. Di kemudian hari, si buruh bahkan dianggap sebagai waliullah dan dipertuan gurukan dengan nama Tuan Guru Haji Muhammad Soleh. Sekali waktu Datuk Syekh Tuan Guru Haji Ahmad Tretetet menjenguk Saleh Amin, cucunya sematawayang,
di Karangpanas, Ampenan. Tak pernah ia bertingkah aneh-aneh, apalagi menunjukkan berbagai kelebihan yang mencengangkan banyak orang. Datuk kalau ke rumah bersikap biasa-biasa saja, memberi nasihat-nasihat, seperti orang tua pada umumnya, kepada anak-anak atau cucunya. Disuruh rajin salat, mengaji, dan sekolah, kata Saleh Amin di suatu malam. Adakah pengetahuan dan kelebihan yang dimilikinya diturunkan kepada sang cucu? Tidak ada sama sekali, bahkan sepotong ayat pun tidak ada. Hanya Datuk seringkali sambil bermain-main dengan saya. Datuk mengatakan, Saleh miskin. Miskin hidupmu miskin, tapi kamu tidak pernah susah, begitulah kata beliau. Dan apa kata Datuk itu benar. Sampai sekarang saya miskin, ungkap pemilik janggut dan brewok lebat dan panjang ini. Abah Saleh, demikian ia dipanggil, menuturkan, rumah yang ditempatinya sekeluarga adalah hadiah dari kenalan dan sahabat-sahabatnya. Hidup seadanya, namun ia tak pernah mengeluh. Saya dibuatkan rumah, saya diberikan pekerjaan, bisa bertahan sampai sekarang. Hidup saya begini-begini saja dari dulu, ucapnya. Abah Saleh justru mendapat cerita tentang kekeramatan sang kakek dari orang-orang yang datang mengunjunginya. Dari mereka saya mendengar kisah-kisah hebat tentang Datuk, katanya. Suatu ketika seseorang datang kepadanya. Sebut saja namanya Amak Ucin. Ia warga Monjok, Mataram. Pada Abah Saleh, dia bercerita tentang perubahan nasib secara drastis yang dialaminya sejak bertemu Tuan Guru Ahmad Tretetet di tahun 80-an. Amak Ucin seorang kusir dokar. Ia sering mangkal di perempatan Jalan Bung Hatta. Ia biasanya pulang sebelum asar. Tapi hari itu ia ketiban nasib paling apes selama bertahun-tahun menjadi kusir. Sejak pagi ia belum mendapat satu penumpang pun. Amak Ucin tak berani pulang sebelum mendapatkan uang. Ia tahu betul perangai istrinya yang tak pernah berhenti mengomel jika uang yang ia bawa kurang dari biasanya, apalagi tidak ada sama sekali. Waktu maghrib tiba, Amak Ucin sembahyang di sebuah surau kecil di pinggir jalan. Keluar dari surau ia melihat laki-laki tua bersorban dan berpakaian serba putih sudah duduk di bangku belakang tempat duduk kusir. Dalam keremangan ia sempat melihat lelaki itu tersenyum-senyum seperti orang kurang waras. "Embe tipak tiang atong, tuak, kemana mau diantar, paman?" tanya Amak Ucin. Ia hanya mendengar jawaban singkat, "Lampak bae, jalan saja," ucap lelaki bersorban. Tali kekang kuda disentak. Dokar meluncur ke arah timur melintasi jalan menuju Majeluk. Sampai di perempatan Sindu, Amak Ucin kembali bertanya, "Lolos, belok kanan, kiri." "Empak bae," lagi-lagi jawaban pendek terdengar. Penumpang aneh, Amak Ucin merasa dipermainkan. Tetapi ia tak ada keinginan berdebat. Ia letih, ngantuk, dan lapar. Sejak pagi perutnya hanya terisi segelas kopi tubruk suguhan istrinya. Ia menguap. Dokar membelok ke kanan, terus lurus. Di sebuah pertigaan, Amak Ucin mengarahkan kuda belok kanan lagi. Di depan pasar beras, ia melihat puluhan wanita berdandan menor mondar-mandir menyeberangi jalan yang tak seberapa lebar. Dokar kini berada di belakang kantor gubernur. Amak Ucin memutuskan kembali lagi ke pangkalan melalui jalan Banteng. Malam semakin larut, sekitar jam 11. 4 jam sudah Dokar mengitari kota dengan tujuan tak jelas. Amak Ucin merasa kasihan pada kudanya. Ia harus pulang, apapun yang terjadi. Sejak tadi ia mendengar penumpang di belakangnya mendengkur. Hidung tajam Amak Ucin mencium aroma yang menyengat. "Ini bukan bau kentut, tapi kotoran manusia," bisik Amak Ucin sambil menutup hidung. Astaga, penumpang yang sedang tidur itu berak. Amak Ucin menghentikan kendaraan. Tetapi ketika ia menoleh ke belakang, penumpang itu sudah tak ada. Yang tertinggal hanya kotorannya yang menumpuk di lantai Dokar. Wajah Amak Ucin pucat pasi. Kapan lelaki itu turun? Tapi tak jauh dari tempatnya berhenti ia mendengar seruan aneh. Tretetet, tretetet. Di sebuah anak sungai Amak Ucin membersihkan Dokarnya. Ia di puncak kelelahan. Ia mengeluh, betapa buruk nasib yang dialaminya sejak pagi hingga menjelang tengah malam ini. Sampai di rumah, ia tak sempat lagi melepas kuda dari benda yang dihelanya. Ia buru-buru masuk rumah, membaringkan tubuh penatnya di balai-balai. Istrinya belum tidur, seperti sengaja menunggunya. "Tumben pulang larut malam?" Amak Ucin tak menjawab. Ia tak sanggup berkata-kata.
Jika ia menjawab dengan berbagai alasan apapun percuma saja. Si cerewet itu tak pernah mau mengerti. Semenit, 3 menit, 7 menit, belum ada terdengar omelan yang dipastikan akan menyerangnya bertubi-tubi. Amak Ucin merasakan kakinya digoyang-goyang. Bangun dulu, sebentar tidur. Saya lelah sekali. Saya tahu, nanti saya pijitin. Amak Ucin seperti dibuai lagu termerdu. Apakah ia tak salah dengar? Harusnya ia dihujani kata-kata menusuk yang biasa ia dengar. Tetapi ia mendengar nada lembut sapaan istrinya untuk pertama kalinya sejak ia berumah tangga. Banyak penumpang hari ini ya? Pantas tumben pulang larut malam. Ada penumpang. Cuma, tapi kenapa banyak sekali ongkosnya? Memangnya ada berapa banyak penumpangnya? Penumpangnya cuma, uang yang kau bawa pulang hari ini banyak. Sangat banyak, potong istrinya. Uang apa? Amak Ucin kebingungan. Istrinya membungkuk, mengambil sebuah kotak yang terbuat dari kayu jati seukuran ceraken, tempat bumbu, di dapur. Kotak selalu dibawa Amak Ucin setiap pergi mencari muatan. Tempatnya menaruh uang ongkos penumpang. Kotak itu dibawa masuk istrinya ketika ia merebahkan diri di bilik. Mata Amak Ucin terbelalak. Ia melihat kotak kayu itu penuh berisi uang kertas dan logam. Beberapa puluh lembar adalah uang kertas 10 ribuan. Nominal tertinggi di masa itu. Belum terhitung pecahan 5 ribuan, 1000-an, dan 500-an. Kantuk dan letih Amak Ucin seketika lenyap. Sayup-sayup ia mendengar sesuatu di kejauhan, memecah keheningan malam. Tretetet, 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 suara itu semakin menjauh, lalu menghilang ditelan gemerisik daun mangga di pekarangan depan. Tas itu masih tersimpan. Selembar kertas buku tulis anak sekolahan yang digunakan tahun 1970-an. Terlipat kecil-kecil, ketika dibuka nampak 32 kotak bekas lipatan. Karena tak pernah dibuka, di salah satu sudut terkikis dimakan usia. Nurmayati 49 tahun membukanya dengan hati-hati. Ketika seluruh lipatan berhasil dibuka, di beberapa bagian sobek dan berlubang. Di hampir seluruh permukaan kertas nampak coretan tinta berwarna biru. Guratan yang mirip bekas menguji kelancaran tinta ketika pulpen baru dibeli. Seperti benang kusut, ini coretan Tuan Guru Tretetet. Entah maknanya apa. Waktu ibu saya masih hidup, pesan beliau, jangan disimpan sembarangan dan tidak boleh hilang. Tetapi beliau tidak jelaskan kenapa harus disimpan sedemikian rupa, ungkap Nurmayati. Kertas tersebut, kata Nurmayati, dulu berada di dalam bufet, bersama benda lain pemberian Datuk Syekh Tuan Guru Haji Ahmad Tretetet. Antara lain kitab Al-Quran berukuran lebih kecil daripada kotak rokok. Kitab lainnya bertuliskan huruf Arab berfigura tinta emas. Meski ukurannya mini, huruf di kitab suci itu masih bisa jelas terbaca tanpa perlu berkacamata plus bagi mereka yang rabun jauh stadium menengah. Benda lainnya cukup membuat surprise. Nurmayati ternyata menyimpan foto Ahmad Tretetet yang tak pernah termuat di media manapun. Inilah foto keempat sang tokoh yang berhasil diduplikasi. Potret berwarna itu tergantung di dinding kamarnya dalam figura seukuran 3R. Walau bercak di beberapa bagian lantaran sekian lama menempel di kaca figura, wajah Ahmad Tretetet nampak cukup jelas. Berbeda dengan 3 foto yang dipublikasi sebelumnya, raut wajah dalam potret close-up putra Al-Makfurlah Tuan Guru Haji Umar Kelayu ini terlihat lebih muda. Mendiang ayah Nurmayati, Haji Husin, dulu bekas kepala desa Selagalas, Cakranegara, semasih Mataram berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Lombok Barat. Bapak saya bersahabat dengan Tuan Guru Tretetet. Tuan Guru sering datang ke rumah, tuturnya. Ia juga beberapa kali diajak ibunya, Haja Amna, mengunjungi Ahmad Tretetet di Karangkelok, Monjok. Waktu itu saya baru masuk sekolah. Antrean begitu panjang, mereka yang ingin bertemu beliau. Mereka datang sejak sore, ujarnya. Ada bangunan kayu mirip kios di depan rumah tempat tinggal Ahmad Tretetet. Di bagian depan dinding terdapat lubang persegi mirip loket. Tuan Guru Tretetet ada di dalamnya. Hanya tangan beliau yang menjulur keluar, menyalami orang-orang yang datang, katanya. Silaturahmi itu hanya untuk datang bersalaman. Tidak ada dialog sama sekali. Orang-orang merasa lega setelah niatan sampai, bersentuhan tangan dengan tokoh yang benar-benar diyakini seorang wali. Antrean itu berakhir sampai hampir maghrib, jelas Nurmayati.
Wal kertas berisi coretan seperti yang disimpan Nurmayati, pernah mengubah hidup seorang pedagang makanan keliling di Mataram. Dia diberikan datuk kertas itu. Dan dia begitu meyakininya, ungkap Saleh Amin, cucu Ahmad Retetet. Saif, panggil saja begitu, menceritakan kisahnya kepada Saleh pada suatu hari. Sejak coretan datuk itu dia dapatkan, mengaku dagangannya laris manis. Kertas itu dia taruh di dalam kantong bajunya, dan dibawanya jualan setiap hari, ucapnya. Sampai suatu ketika, tanpa Saif ketahui, istrinya mencuci baju yang berisi kertas bertuah tersebut. Saat ia berangkat berjualan, ia teringat azimat itu. Betapa terkejutnya ia ketika mendapatkan bajunya berada di tali jemuran. Ia rogoh sakunya, menemukan kertas yang sudah menggumpal, menyatu, tidak dapat diselamatkan lagi. Saif lemas, ia tak bersemangat pergi berjualan. Kertas itu benar-benar sugesti baginya.